Selama ini kalian kemana aja, mati suri kah? Atau gimana kerja kalian selama ini? Setelah anak ini dapat pengasuhan, dapat tempat yang layak, kalian rampas. Hola netizen yang maha benar. Perselisihan antara Dinas Sosial Kota Tangerang dengan Pratiwi Novianti masih menjadi sorotan publik. Hal itu akibat viralnya video dugaan Dinsos Kota Tangerang secara paksa mengambil anak-anak yang diasuh oleh Pratiwi Novianti. Kepala Dinsos Kota Tangerang Mulyani mengungkapkan kekesalannya setelah disebut-sebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengambilan paksa bayi-bayi yang diasuh oleh Novi. Mulyani dengan tegas mengklarifikasi bahwa orang-orang yang mengambil hak asuh anak-anak asuh Novi berasal dari Kementerian Sosial dan bukan dari Dinas Sosial Kota Tangerang, melainkan pihaknya hanya diminta menemani lantaran berada di wilayah administratif Kota Tangerang, yakni kawasan perumahan Cipondo. Meskipun Mulyani telah beberapa kali menegaskan hal tersebut, banyak netizen yang budiman tetap percaya bahwa anak-anak tersebut diambil oleh Dinsos Kota Tangerang. Pihaknya juga menyatakan tidak merawat bayi-bayi dari Pratiwi Novianti seperti yang beredar di media sosial. Deddy Mulyadi pun menanyakan alasan mengapa fokus publik tertuju pada instansinya. Mulyani mengungkapkan kebingungannya. Deddy Mulyadi kemudian membahas aspek hukum dalam situasi ini. Ia mempertanyakan perlunya izin operasional ketika merawat anak-anak terlantar. Menanggapi hal itu, Mulyani tidak dapat berkomentar banyak. Menurutnya persoalan tersebut bukan ranah dari Dinas Sosial Kota Tangerang. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Ini penyebab Pratiwi Novianti ini tidak mengikuti prosedur dan peraturan. Ya emang apa yang dilakukan oleh Mbak ini bukan perbuatan kriminal, tapi perbuatan baik, kemanusiaan yang luar biasa, yang selayaknya mendapatkan support terutama dari pemerintahan. Jadi kenapa Mbak ini tidak mengikuti prosedur dan peraturan? Mungkin Mbaknya tidak tahu kalau dalam menampung merawat anak-anak asuh seperti ini ada administrasi atau perizinan yang harus diselesaikan. Jadi peran pemerintah seharusnya jangan kayak digerebek, main angkut aja seperti itu, tapi diberikan dulu bimbingan, arahan bahwa dalam menampung merawat anak-anak seperti ini ada perizinannya, ada prosedurnya. Nah, setelah diberikan bimbingan, arahan, si mbaknya ini tetap menyangkal dan tidak mau menyelesaikan administrasi tersebut, barulah pemerintahan ambil tindakan. Karena dari pemerintahan seharusnya punya SOP juga, punya prosedur dalam menangani hal-hal seperti ini. Ya nggak tahu ya, mungkin memang di Dinsos SOP-nya seperti ini ya, datang terus main angkut gitu. Tapi seharusnya nggak, harusnya diingatkan dulu, diberi bimbingan dulu, baru ambil tindakan. Karena ini sepenuhnya bukan kesalahan Mbak ini juga, bisa jadi ini kesalahan pemerintah juga. Berarti kurangnya sosialisasi. Masih ada nih ya belum tahu kalau menampung merawat anak-anak asuh seperti ini harus ada administrasi atau perizinan. Orang berbuat baik harusnya disupport, dibantu, bukan dipersulit. Ada masalah apa yang sampai pihak Dinsos belum tahu? Katanya masih diselidiki pihak kepolisian. Kok bisa nggak tahu? Nggak tahu masalahnya tapi kok bisa ikut-ikutan membawa anak-anak bayi itu? Coba, kok lucu ya tak pikir-pikir. Saling lempar pertanyaan, ini orang Dinsos loh. Dan luar biasanya lagi, pertanyaannya Kang Deddy Mulyadi cukup jelas, sangat-sangat jelas, sangat detail. Apa gitu loh salahnya? Orang biasa nolong orang lain yang terlantar, apa salahnya? Yang mungkin pihak negara di bidangnya, aku nggak mau sebut entah Dinsos entah Kemensos, nanti dipikirnya netizen salah sebut lagi, katanya bukan Dinsos yang berwenang katanya. Apakah salah? Apakah ada pidananya kalau orang biasa membantu orang lain yang terlantar di jalan, terus kita kasih makan, kita nolongin, pidananya di mana? Jelas, sangat jelas sekali pertanyaannya si Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih banyak sudah mewakili netizen gitu loh. Lega banget aku dengan pertanyaan itu. Orang Dinsos jawab tuh kan, ya nggak ada pidananya, nggak ada salahnya. Tapi kan tetap harus ada legalitas. Dijawab lagi sama Kang Deddy Mulyadi. Lagi-lagi lega banget aku sama pertanyaannya yang sedikit memotong pembicaraan. Nggak apa-apa tapi memotong pembicaraan tapi membuat netizen lega gitu ya Kang Deddy. Salahnya di mana? Orang biasa itu loh salahnya di mana? Nolong orang lain yang sedang terlantar. Kalau ngurus lagi legalitasnya, ya kan sambil berjalan bisa. Lagi-lagi orang Dinsosnya bilang, loh ini kan sudah intinya sudah jadi rumah ini gitu loh, rumah yang memang untuk nolong-nolong orang, intinya sudah banyak orang yang ditolong di situ loh,
Bukannya bagus membantu pemerintah. Kenapa sih Mbak Novi nggak koar-koar? Intinya ya maksudnya nggak banyak terlalu koar-koar karena ya dia pakai dana sendiri gitu loh, nggak pakai dana pemerintah. Lawang yang biasanya dana pemerintah aja kan disalahgunakan sama ya anggota-anggotanya kan. Ya udahlah gitu loh maksudnya. Ada apa sih? Terus tadi kan bilang masalah yang sedang diselidiki polisi. Jangan-jangan mereka ada dugaan kalau Mbak Novi akan memperjualbelikan anak-anak yang diasuh maksudnya. Gile, seorang Mbak Novi loh, itu dia followernya di YouTube udah banyak. Kecuali kalau orang biasa kayak aku, tiba-tiba tahu-tahu di rumah banyak orang ini yang tak tolong, tak tampung. Nah itu perlu dicurigai, ada apa nih? Siapa kamu nolong-nolong orang? Meskipun ya kita sebagai manusia memang harusnya menolong sesama, tapi ya nggak tahu lagi kalau cara pandangnya orang pemerintahan ya dinsos kayak gitu ya. Kok makin lucu aja sih, lempar sana sini pertanyaannya. Kenapa kayak modelnya kayak gak tegas gitu loh. Harusnya kan kalau memang sangat tahu dengan tugas yang diberikan oleh atasannya, ya tinggal jawab aja, nggak usah kayak gimana gitu modelnya. Aku aja lihatnya aneh. Ya maaf, punten mau tanya, Rana, Bapak mencari Rana. Rananya di mana? Di bawah pisang goreng. Jadi sekarang siapa yang sedang diperiksa untuk apa sih? Apakah bayinya yang diperiksa? Apakah ODGJ-nya yang melahirkan atau Teknopinya? Kalau memang Teknopinya dalam kasus apa? Mohon dipublikasi aja lah, jangan terlalu jangan ditutup-tutupin, jam transparan aja loh. Jadi biar enak, nggak salah persepsi lagi. Jadi warga netizen Indonesia Raya ini, warga Konoha ini tidak menyalahkan dari Dinsos. Begitu Bapak, biar tentrem gitu. Kan kata Bapak Mulyadinya, yang menolong itu seharusnya dapat reward. Terima kasih. Terima kasih Bapak Deddy Mulyadi, anggota Dewan yang sangat saya idolakan, terkait kasus dengan Mbak Novi yang bermasalah di legalitas saat mengurus anak-anak ODGJ, anak-anak yang terlantar. Katanya dinas sosial bisa mengambil alih, tapi kenapa pemandangan kita di tengah-tengah kota Jakarta dan di daerah lain itu sangat sering melihat anak-anak kecil yang ngemis, anak-anak kecil yang terlantar, anak-anak kecil yang dia jangankan memikirkan tentang hidupnya, memikirkan untuk makan hari ini pun sangat-sangat sulit. Gini ya, pemerintah kenapa nggak bisa turun tangan? Kenapa harus Mbak Novi yang bisa? Harusnya ini menjadi sindiran keras. Mungkin ini dipermasalahkan karena menyinggung atau menyindir dinas sosial atau pemerintahan. Kenapa Anda itu nggak bisa turun tangan kayak Mbak Novi? Kalau memang masalahnya dengan legalitas, kenapa nggak disupport? Kenapa nggak dibantu? Aduh, ini sama dengan video saya sebelumnya. Hanya mempantas-pantaskan saja di posisi tersebut. Wait, tunggu dulu. Para dinas sosial, gua mau nanya nih, serius gua mau nanya. Selama ini kalian kemana aja, mati suri kah atau gimana kerja kalian selama ini? Setelah anak ini dapat pengasuhan, dapat tempat yang layak, makanan yang layak, ya, pakaian yang layak, diasuh seperti anak sendiri, kalian rampas. Pertanyaan gua, di luar sana masih banyak sekali anak-anak telantar dan orang-orang yang telantar, anak-anak telantar tanpa pengasuhan orang tua. Kalian kemana? Mati suri atau pura-pura tidak tahu? Kalian mencari anak yang udah diambil, diasuh, dirawat selayaknya anak, terus kalian rampas. Kenapa kalian merampas hak mereka? Aku rasa dia lebih bahagia hidup bersama Ibu Novi, ya, anak-anak ini ketimbang di yayasan dinas sosial. Kita belum tahu bentuk perawatannya di dalam dinas sosial seperti apa, ya, karena kita masyarakat selama ini tidak pernah melihat kinerja dinas sosial yang benar-benar terjun ke lapangan. Yang ada kalau sudah terekspos baru ada dinas sosial datang, ya. Kalau sesuatu belum terekspos, orang gila aja banyak bertaburan di jalanan. Mana ada dipedulikan sama dinas sosial? Hah? Orang-orang telantar, pengemis banyak, kecuali udah ada laporan dari masyarakat baru dinas sosial kerja. Sekarang anak-anak ini sudah dirawat dengan baik, sudah diasuh dengan baik, dirampas.
Enak sekali dong kerja dinas sosial, tinggal menikmatin hasil kerja keras orang, ya. Ibu Novi kerja keras dari dia ngandung sampai dia lahiran, anak-anak ini diambil, dirawat dan dibesarkan, dikasih susu, semua biaya dari dia. Dinas sosial kemana selama ini? Hah? Pura-pura tidur. Jadi begini kerja dinas sosial, menikmatin hasil kerja orang. Iya, ini sama aja kalian menikmati hasil kerja keras orang, perjuangan orang, ya, merampas hak orang. Tunjukkan dong kerja keras dinas sosial, terjun ke jalan-jalan, diekspos, ya, terjun ke jalanan, rawat itu orang-orang gilda, rawat orang-orang terlantar, anak-anak terlantar tanpa merampas dan mengambil hak-hak orang lain. Semangat terus untuk Ibu Novi.